Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setianya. Dalam berbagai aktivitas dan kesibukan kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna kita alami. Dan itulah sebabnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepadanya melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 200, kalau bunyi sangkakala. Mari kita menyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat dan selanjutnya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah. Kalau orang yang berselamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu Bapa dalam sorga, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami sekalian, bahwa Tuhan senantiasa menjadi penolong yang sejati dalam menjalani kehidupan kami ini. Dan terlebih pada saat ini, di mana kami memiliki waktu yang begitu indah, mendekatkan diri kami kepadamu, mencari perkara-perkara yang kekal melalui renungan pada malam hari ini. Tuntunlah kami ya Roh Kudus dalam merenungkan firman-Mu, sehingga baik hamba yang akan menyampaikan diberikan hikmat dan kemampuan, kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya diberikan hikmat untuk memahami firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Injil Yohanes pasal 9 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, karena akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Inilah firman Tuhan, kan kita renungkan secara bersama. Dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu bekerja selagi masih ada waktu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang menjadi tuntutan hidup kita saat ini adalah bahwa kita dituntut untuk selalu beraktivitas, kita dituntut untuk selalu berusaha, kita dituntut untuk selalu berjuang
dan kita dituntut untuk selalu bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu pentingnya tuntutan-tuntutan seperti ini, sehingga Rasul Paulus mengajarkan jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu dan berkata bahwa jika ada seseorang di antara kamu yang tidak mau bekerja, yang tidak mau berusaha, yang tidak mau beraktivitas di dalam kehidupannya, maka janganlah ia makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sungguh menyadari bahwa tuntutan hidup seperti ini bukan hanya sebagai sebuah beban bagi kita, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang penting yang bisa kita alami di dalam diri kita. Yang pertama, bahwa kenapa kita dituntut untuk beraktivitas, berjuang, berusaha, bekerja di dalam diri kita, supaya kita senantiasa melatih otot-otot tubuh kita ini supaya semakin lebih kuat. Dan kita pun juga sungguh tahu bahwa ketika kita melakukan setiap aktivitas kita, maka pastinya ada hasilnya yang bisa kita temukan, yang bisa kita alami, yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Apa alasannya? Kenapa firman Tuhan mengajari kita bahwa kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus beraktivitas, kita harus bekerja selama masih ada waktu, selama masih ada peluang di dalam kehidupan kita ini? Alasan yang pertama bahwa karena pekerjaan itu adalah sebuah kewajiban. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kenapa firman Tuhan menuntut kita untuk bekerja atau untuk berusaha di dalam diri kita. Karena jelas firman Tuhan berkata bahwa ini adalah sebuah kewajiban di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, di situ Rasul Paulus memberikan sebuah keteladanan kepada jemaat yang ada di Filipi. Di situ Rasul Paulus memberikan pengajaran dan menegaskan bahwa jika ada seseorang di antara kamu yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya bahwa bekerja itu adalah sebuah kewajiban atau sebuah keharusan yang harus kita lakukan, yang harus kita buat, yang harus kita kerjakan sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Jadi ingat baik-baik, kenapa kita dituntut untuk bekerja selama masih ada waktu? Karena bekerja itu adalah sebuah kewajiban yang Tuhan telah titipkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua, apa alasannya sehingga kita dituntut untuk bekerja selagi masih ada waktu? Alasan yang kedua, karena ingat, waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 10, di situ sangat jelas mengajarkan tentang bahwa waktu kita hidup di dunia ini sudah ada batasannya, bahkan terbatas di dalam diri kita. Di situ firman Tuhan berkata bahwa masa hidup kita di dunia ini 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Kalau kita masih hidup. Tetapi yang menjadi kebanggaannya di balik dari semuanya itu hanyalah penderitaan dan kesukaran di dalam diri kita. Jadi sangat jelas di situ saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa waktu kita di dunia ini memiliki batasan waktunya. Kita hidup di dunia ini terbatas waktunya. Maka itulah sebabnya kita dituntut bahwa bekerja itu menjadi kewajiban
mutlak harus kita buat, harus kita lakukan di dalam diri kita ini. Karena waktu kita bekerja, karena waktu kita berusaha, karena waktu kita beraktivitas, terbatas waktunya di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya, selagi masih ada waktu yang Tuhan anugerahkan, selagi kita masih kuat di dalam diri kita, maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa selagi masih ada waktu, teruslah bekerja, teruslah berusaha, teruslah beraktivitas di dalam kehidupan. Dan ingat bahwa di balik dari aktivitas seperti itu, pastinya pun juga memberikan hasil, memberikan keuntungan yang sungguh membahagiakan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka itulah sebabnya waktu yang ada, pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang ada, isilah semuanya itu dengan segala aktivitas. Aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas untuk menyangkut tentang mencari kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sementara, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita minum di dalam diri kita. Tetapi ingat, jangan pernah mengabaikan, jangan pernah melupakan tentang kebutuhan yang bersifat kekal di dalam diri kita ini. Sebab iman Tuhan berkata bahwa kita hidup di dunia ini ada batasan waktunya. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuju kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, asalkan kita tidak melupakan kebutuhan yang bersifat kekal di dalam kehidupan kita ini. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus bekerja selagi masih ada waktu, selagi masih ada peluang di dalam diri kita? Karena ingat baik-baik bahwa pekerjaan itu adalah sebuah identitas di dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa pekerjaan itu adalah sebuah identitas di dalam diri kita. Maksudnya bahwa bagaimana kita bekerja, apa yang kita kerjakan, itulah yang menandakan diri kita ini pemilik siapa diri kita ini, siapa yang sedang memiliki diri kita ini. Jadi ingat bahwa sikap kita bekerja, cara kita bekerja, motivasi kita bekerja, apa yang kita kerjakan di dalam diri kita ini, itu akan menandakan siapa yang sebenarnya sedang memiliki diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bekerja dengan hanya sekedar mencari keuntungan, maka jelas bahwa kita ini bukanlah milik Tuhan di dalam diri kita. Tetapi ketika kita bekerja di dalam diri kita, melakukan tanggung jawab kita setiap harinya yang menjadi kewajiban-kewajiban kita untuk mencari nafkah di dalam diri kita. Dan ketika kita mengerjakannya semuanya itu dengan cara, dengan pola, dengan motivasi yang baik, motivasi yang benar di dalam diri kita, bahwa memang kita bekerja menyangkut tentang urusan di dalam dunia ini, tetapi cara dan sikap motivasi kita ditujukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara ingat, pekerjaan itu adalah identitas diri kita. Dan cara kita bekerja, motivasi kita bekerja, itulah yang menentukan tentang identitas kita. Bahwa apakah kita ini adalah milik Tuhan, identitas kita ini adalah milik Tuhan, atau apakah identitas kita ini masih milik duniawi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu ditentukan oleh cara, sikap, dan motivasi dalam melakukan segala sesuatunya di dalam diri kita. Dan ingat bahwa sekalipun pelayanan yang kita lakukan, ketika cara, sikap, dan motivasi kita salah melakukannya, maka kita tidak memiliki identitas sebagai milik Tuhan,
tetapi justru mungkin kita masih memiliki identitas sebagai orang duniawi di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tidak bermaksud bagi kita bahwa kalau begitu lebih baik kita jangan berusaha di dalam diri kita, karena jangan-jangan kita salah. Namun saudara-saudara, ayat ini tidak bermaksud seperti itu, tetapi justru ayat ini mendorong kita bekerja, beraktivitas, berusaha, berjuang selama masih ada waktu. Tetapi ingat baik-baik, ketika kita melakukan semuanya itu, perhatikanlah caramu, perhatikanlah sikapmu, perhatikanlah motivasimu ketika engkau melakukan semuanya itu. Karena itulah yang menentukan tentang nasibmu di dalam dunia ini, dan terlebih mengenai nasibmu di dalam kekekalan nantinya. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Baik, mari saudara-saudara, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu Bapa dalam surga. Ada firman-Mu yang senantiasa menuntun kami. Ada firman-Mu yang senantiasa mengajari kami. Dan ada firman-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh sadar bahwa dalam menjalani hidup kami di dunia ini, kami kadang tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kadang mungkin kami menyimpang ke kanan atau ke kiri di dalam diri kami ini. Dan itulah sebabnya kami bersyukur bahwa ada firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, yang selalu menolong kami untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan itulah sebabnya kami mohon, ya Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini dalam seluruh langkah kehidupan kami ini, sehingga firman-Mu ini bukan hanya kami dengarkan saja, tetapi firman-Mu ini kami mampu lakukannya untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu untuk setiap anggota-anggota PKP saat ini, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai usaha, dan dalam berbagai perjuangan, pekerjaan-pekerjaan yang sedang ditekuni. Tuhan senantiasa yang menolong, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan kemampuan untuk mampu melaksanakannya. Bahkan melalui kesibukan-kesibukan seperti itu, berkat-Mu Tuhan semakin lebih lagi dialami, dirasakan di dalam kehidupan mereka. Dan terlebih ya Bapa di dalam surga, bahwa melalui ajaran firman-Mu saat ini, kiranya firman-Mu ini dijadikan sebagai standar untuk beraktivitas, untuk berusaha, untuk bekerja di dalam kehidupan, supaya apa yang diusahakan bukan hanya untuk mencari kebutuhan yang sementara, tetapi terlebih untuk kebutuhan yang bersifat kekal di dalam kehidupan. Dan tolonglah mereka semua supaya memiliki cara yang baik, memiliki sikap yang baik, dan memiliki motivasi yang benar ketika melakukan setiap pekerjaan, setiap usaha, dan setiap kegiatan-kegiatan di dalam hidup mereka. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu, tolonglah mereka dalam membangun rumah tangga mereka. Mereka semua ini adalah imam-imam di dalam rumah tangga mereka. Oh Bapa, Engkau tolong, oh Bapa Engkau pimpin, oh Bapa Engkau sertai, sehingga mereka semua mampu menjadi imam-imam di dalam rumah tangga mereka. Dan ajarlah mereka terus untuk setia membaca, merenungkan firman-Mu, sebab hanya firman-Mu inilah
yang mereka jadikan sebagai pedoman dalam membangun rumah tangga dan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka dan dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk setiap tanggung jawab mereka. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Bagi ya Tuhan, Bapak-bapak yang sedang berjuang untuk peningkatan karir, Engkau senantiasa membukakan peluang-peluang kepada mereka. Jika ada yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan Engkau membukakan jalan, membukakan peluang kepada mereka. Dan bagi bapak-bapak yang mungkin sedang menghadapi persoalan hidup saat ini, Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan jalan keluarnya, supaya mereka terus senantiasa melihat bagaimana pertolongan-Mu Tuhan sungguh nyata dan sempurna dialami, dirasakan di dalam kehidupan. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan untuk istri-istri dalam berbagai aktivitas, anak-anak mereka dalam berbagai perjuangan hidup, baik itu yang sudah bekerja, baik itu yang masih dalam tahap perjuangan pendidikan. Engkau yang menolong, dan terlebih lagi ya Tuhan, jadikanlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan, dan rumah tangga yang selalu takut kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa dalam setiap perjuangan hidup ke depan. Tuhan tolong, ada begitu banyak persaingan hidup yang harus dihadapi. Namun ya Bapa, jadikanlah mereka sebagai pemenang di balik dari semuanya itu. Dan bahkannya Tuhan, mereka terus mengalami peningkatan karir untuk semakin lebih lagi menikmati anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.